teman-teman ya, kita lanjutkan. Apakah suara saya sudah terdengar ini kelas 1B? Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut ya, kita sekarang memulai lagi tentang pengalaman kita sebagai bangsa dan negara Indonesia dalam berkonstitusi ya. Saya ulang lagi yang pertama ya. Kita tahu bahwa 18 Agustus 45 kita menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Tetapi karena situasi bahwa wilayah NKRI yang dulu namanya adalah East India ya, atau India Timur, India Belanda ya, itu adalah sebagai milik negara yang menang perang. Dan kita tahu dalam perang Asia Timur Raya, Jepang sebagai pemilik Indonesia, penjajah Indonesia itu kalah dengan sekutu. Dalam hukum perang, maka Indonesia adalah milik sekutu. Itu kalau menurut kacamata sekutu ya, dan Belanda ya. Sementara Belanda sebagai bagian dari sekutu memang sudah pendekatan secara maksimal kepada sekutu, kepada tentara sekutu, bahwa kedatangannya ke Indonesia itu untuk memastikan wilayah negara Indonesia itu untuk diambil dan diserahkan kepada Belanda ya. Belanda waktu itu membonceng kepada sekutu dengan nikahnya ya, Netherlands India Civil Administration, itu semacam tentara Belanda yang memang ditugaskan untuk Indonesia begitu ya. Nah, itu pandangan sekutu. Sedangkan Jepang sendiri setelah kalah dan ketika menyerah kepada sekutu, itu memang diwajibkan atau ditugaskan untuk menjaga status quo Indonesia sampai nanti sekutu datang dan diserahkan kepada sekutu. Itu makanya Jepang kala itu meskipun pernah menjanjikan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, tapi pada akhirnya secara politis, secara moral, dan secara kekuatan dia tidak bisa lagi memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Oleh karena itu, para pejuang Indonesia hanya ada setelah ada pro kontra antara golongan tua dan golongan muda ya, itu akhirnya memilih satu pilihan yang tidak mudah, tidak sederhana, yaitu memanfaatkan kekosongan kekuasaan atau vacuum of power, kemudian memproklamasikan kemerdekaan sambil membayangkan memang bakalan sekutu datang gitu ya. Nah, oleh karena itu, ketika benar sebulan kemudian pada September sekutu dan nikah hadir di Indonesia, Indonesia tentu memerlukan lobby yang kuat untuk pada dunia internasional agar eksistensi Indonesia diakui. Salah satu lobby itu adalah kepada Amerika, karena Amerika waktu itu sudah mulai menjadi negara dikuasa, menjadi superpower. Nah, untuk mengambil hati, untuk mengambil simpati Amerika, maka Wapres Muhammad Hatta itu mengeluarkan maklumat nomor 10 ya, tentang kebebasan partai, kemudian menganut demokrasi liberal, bahkan kemudian ada sistem parlemen ya. Artinya ini kita memiliki strategi di mana kita belum bisa melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 atau konstitusi secara konsekuen. Jadi kita melihat kalaupun itu pelanggaran, itu bukanlah pelanggaran yang disengaja, bukan by design dalam arti ingin melanggar, tetapi pelanggaran yang memang bagian dari strategi untuk mengkawal keberadaan atau eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru saja berdiri. Nah, teman-teman, Anda tahu bahwa nanti sampai tahun 49 bulan Desember, Anda tahu Belanda luar biasa agresif ingin merebut Indonesia. Ada agresi militer pertama, ada agresi militer kedua, kemudian luar biasa kita tertekan, tetapi pada akhirnya atas lobby kita berjuang. Paling tidak ada dua strategi besar ya. Strategi pertama adalah kita berjuang melalui jalur konfrontatif. Anda ingat nanti salah satu sosok yang saya kira sangat perlu untuk kirim doa adalah kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman yang menghabiskan seluruh waktu hidupnya
adalah untuk berjuang, dan ketika kembali turun dari gerilya beliau sudah sangat rapuh dan kemudian meninggal dunia di usia yang masih muda, baru umur 34 sudah meninggal dunia. Anda melihat nanti banyak pahlawan lainnya ya, termasuk di dalamnya ada Soeharto ya, ada macam-macam, masih banyak lagi ya. Kita lihat itu yang pertama, itu pengalaman berkonstitusi yang pertama yang kemudian kita pada konferensi meja bundar, yaitu perjuangan melalui diplomasi ya, di mana delegasi Indonesia dipimpin oleh Pak Hatta. Konferensi berlangsung di Den Haag di Belanda. Pak Hatta memang sosok yang sangat fasih bahasa Belanda dan memiliki wawasan yang luar biasa mumpuni. Kala itu targetnya adalah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, mengakui RI ada, berdiri dan merdeka. Tetapi tarik ulurnya, bargainingnya adalah Indonesia harus bersedia menjadi bagian dari negara Republik Indonesia Serikat. Nah, teman-teman, oleh karena itu di fase kedua setelah kita diakui Belanda sebagai bagian dari strategi, sebagai bagian dari perjuangan, mau tidak mau kita harus menjalankan konstitusi Republik Indonesia Serikat. Artinya kita sudah bergeser, tidak lagi menjalankan Undang-Undang Dasar 1945, begitu ya. Nah, oleh karena itu kita melihat konstitusi RIS itu nanti akan berlangsung, memang tidak lama ya. Tidak lama, karena itu berlangsung hanya sampai tahun 50 saja. Kenapa? Sesungguhnya itu hanya bagian dari strategi agar Belanda mengakui kedaulatan, mengakui kemerdekaan Indonesia. Tetapi seiring setelah pengakuan itu, tentu para founding fathers banyak melakukan pertemuan, lalu banyak melakukan kesepakatan untuk kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Anda tahu di dalam konstitusi RIS bentuk negara kita adalah negara federal. Indonesia dipecah-pecah jadi negara bagian, dan seluruh negara bagian Indonesia itu harus menjadi satu kesatuan dari Uni Indonesia Belanda, di mana Ratu Belanda adalah menjadi sentra dari kekuasaan. Jadi kita masih bagian dari, diakui tetapi masih bagian dari Belanda. Sebenarnya itu pengakuan yang belum paripurna begitu ya. Dan itu disadari oleh para pejuang ya. Teman-teman, saya ulang lagi, segera setelah Belanda mengakui, perjuangan tidak berarti selesai. Para founding fathers terus berunding, dan kemudian dalam perundingan ingin menyusun kembali konstitusi yang dipandang lebih sempurna. Sambil menunggu kesempurnaan konstitusi, maka yang diterapkan adalah Undang-Undang Dasar sementara tahun 50 ya. Jadi dari tahun 50 sampai tahun 59 kita menggunakan Undang-Undang Dasar sementara tahun 50, dalam arti memang ditetapkan untuk dilaksanakan 17 Agustus tahun 50 gitu ya. Anda tahu bahwa konstitusi UUD 50 itu kita masih menggunakan sistem parlemen gitu ya, kekuasaan kepala negara ada di tangan presiden, tapi kepala pemerintahan ada di Perdana Menteri. Dan kala itu sistem kepartean kita mengakomodir Partai Komunis Indonesia, meskipun Anda tahu tahun 48 PKI mengkudeta RI yang masih berseok-seok menghadapi Belanda. Di Madiun Musso memproklamasikan berdirinya Indonesia berdasarkan komunis Soviet gitu ya. Tetapi setelah ditumpah, setelah diberantas sampai berdarah-darah tentu saja pada waktu itu, kemudian atas spirit untuk menggalang persatuan nasional dan atas pemikiran agar negara-negara blok komunis juga akan memberikan keseimbangan untuk Indonesia yang baru berdiri agar tidak selalu didikte oleh liberal, oleh Barat. Maka akhirnya Partai Komunis Indonesia menjadi partai yang legal gitu ya. Dan Anda tahu saat kita menerapkan Undang-Undang Dasar tahun 50 itu, kita sempat sekali menyelenggarakan pemilu yang pertama tahun 55, dan Anda juga harus tahu pada pemilu pertama Partai Komunis Indonesia itu adalah partai pemenang urutan keempat.
setelah PNI, Masyumi, NU, dan PKI itu sendiri. Artinya kita melihat kalaupun ini Anda lihat satu penyimpangan dari Pancasila gitu ya, dari Undang-Undang 45, penyimpangan ini saya sebagai orang Syarah lebih melihatnya sebagai satu jalan yang memang sulit dihindari karena kita sedang menghadapi satu kekuatan yang memang memerlukan strategi besar untuk menghadapinya gitu ya. Anggap ini sebagai jalan yang harus dilalui oleh bangsa dan negara Indonesia. Anda tahu teman-teman kelas 1B, selama 9 tahun kita menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 50, itu rivalitas politik, rivalitas partai itu sangat tidak kondusif untuk penyelenggaraan pemerintahan. Sekali waktu yang jadi Perdana Menteri adalah dari kalangan Masyumi ya. Sekali waktu disingkirkan oleh kalangan PKI dan seterusnya, dan kemudian waktu itu pemerintah menyusun mengamanahi sebuah badan yang kita kenal dengan Badan Konstituante yang tugasnya untuk membuat rumusan konstitusi yang sempurna. Tetapi sampai Mei tahun 59 sampai Juni tahun 59 rumusan itu juga belum ada kesepakatan, ada tarik ulur yang sangat ekstrim antara kekuatan komunis dan kekuatan Islam dan juga kekuatan nasionalis itu, sehingga inilah yang menjadi latar belakang di mana 5 Juli 59 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Dengan dekret presiden maka berlaku kembalilah Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlaku Undang-Undang sementara tahun 50. Pertanyaannya adalah, apakah setelah dekret kita langsung bisa melaksanakan konstitusi dengan murni dan konsekuen? Jawabannya, situasi tampaknya masih belum mengizinkan gitu ya. Apa konkretnya ya? Konkretnya waktu itu setelah dekret presiden kita memasuki fase demokrasi terpimpin. Dalam fase demokrasi terpimpin, dunia itu sedang dinamis dengan perang dingin. Perang dingin itu perang yang tidak berlangsung secara kentara, tapi perang yang sifatnya rivalitas untuk mempengaruhi dunia ya, antara Uni Soviet Sosialis Rusia dengan paham komunisnya yang dikenal dengan kelompok negara beruang merah gitu, berhadapan dengan satu lagi negara superpower yaitu United States of America yang dengan krunya yang berhaluan liberalis kapitalis ya, dan dikenal dengan istilah negara beruang putih. Rivalitas itu saling tarik menarik, saling mempengaruhi, saling memperebutkan pengaruhnya di dunia termasuk di Indonesia ya. Untuk Indonesia maka Anda tahu nanti kalau Pak Karno agak condong kepada poros Jakarta, Hanoi, Peking yang sekarang jadi Beijing, Pyongyang itu kota Korea Utara, dan juga Moskow gitu ya. Berarti kita saat itu agak condong ke paham komunis, dan kita saat itu juga memiliki partai komunis yang semakin kuat di Indonesia yang legal gitu ya. Tentu ini bentuk lain dari kok bisa negara Pancasila kok ada komunis. Tentu ini adalah penyimpangan, tapi penyimpangan ini atau pelanggaran ini memang saya pandang sebagai bagian dari strategi besar karena kita memperoleh tantangan yang juga sangat besar ya. Apa tantangan besarnya? Yaitu intervensi Barat yang tidak mungkin kita menghadapi sendiri kecuali memang kemudian menghadap-hadapkan dengan negara yang sama-sama superpower. Jadi itu sebagai bagian dari situasi yang tidak mudah untuk dilalui oleh semua bangsa, semua negara termasuk Indonesia gitu ya. Nah, disitulah nanti terjadi di mana Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup gitu ya, yang tidak ada batas waktu selesainya begitu. Kemudian Pancasila semakin ada ide bahwa Pancasila diperas menjadi Trisila, bahkan bisa diperas menjadi Ekasila.
yang kemarin ketika Diah Pitaloka fraksi PDIP sempat ingin kembali membahas itu, tetapi memang kemudian direspon sangat luas oleh unsur bangsa Indonesia ya kemarin ya. Kemudian itulah nanti yang menimbulkan dinamika politik Indonesia yang keras antara kekuatan Islam dengan kekuatan komunis, yang nanti kulminasinya terjadi pada peristiwa 30 September tahun 65 ya. Nanti tolong ada cek lagi. Peristiwa itu tentu kita harus melihat dari cara pandang hari ini, bahwa kali itu memang ada persaingan, ada konflik yang berujung kepada kekuasaan tertinggi, dan bahkan ada anasir untuk mengganti ideologi dari Pancasila menjadi komunis. Itu adalah fakta. Jadi kita melihat itu saja. Kalau kita ingin kembali kepada ideologi, pada dasar negara, ketika kita berdiri maka kembalilah pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Apapun argumentasi yang hiruk pikuk di situ menjadi kurang penting kalau memang arahnya untuk menggeser Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 begitu ya. Oleh karena itu kita berdiri tegak bahwa 65 itu memang suatu peristiwa di mana Pancasila dan UUD 45 itu akan diganti. Perihal siapa yang berganti ini urusan sejarah ya. Ini urusan sejarah, tentu orang sejarah yang paling paham, tetapi bisakah diganti? Tentu saja itu urusan rakyat, urusan bangsa ya gitu ya. Oleh karena itu inilah yang lalu menjadi background, menjadi latar belakang kenapa Orde Baru muncul ya. Spirit Orde Baru pada awalnya adalah ingin kembali menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen. Nah, oleh karena itu kita melihat Orde Baru Pak Harto memimpin, saya lihat konsisten untuk untuk mengakhiri petualangan PKI. Ya. Kalaupun lalu muncul analisis baru, Pak Harto adalah bagian dari PKI itu juga, itu sudah tidak relevan lagi. Kenapa? Buktinya setelah peristiwa itu sejak 1 Oktober dan seterusnya konsisten untuk mengkawal Pancasila. Jadi kita lihat dasar negara, kita melihat konstitusi tetap terkawal, itu poin terpenting. Perdebatan itu bisa kita lihat setelahnya, tapi poin yang paling prinsip adalah kita negara yang diproklamasikan 1745 itu dasarnya adalah tetap Pancasila dan konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sampai kemudian di era Orde Baru kita memulai pembangunan 5 tahun, ada rencana pembangunan 5 tahun pertama sampai seterusnya disebut dengan jangka pendek. Lalu rencana pembangunan 25 tahun pertama itu jangka menengah. Itu sesungguhnya dunia mengakui itu sebuah rancangan yang baik untuk melaksanakan pembangunan. Tetapi pada akhir-akhir kekuasaan Orde Baru kita tahu ada banyak hal yang terjadi, ada korupsi, ada kolusi, ada nepotisme yang kemudian merusak spirit awal Orde Baru yang sebenarnya sudah bagus. Banyak pengamat politik, pengamat negara dalam luar negeri melihat sesungguhnya awal awal Orde Baru itu cukup bagus ya, tetapi pada akhirnya memang ada hal-hal yang sulit untuk dimaafkan, sampai kemudian kita tahu pada Mei 98 ada people power ya, ada people power. Dan ini menurut saya juga bagian dari langkah tahapan yang memang perlu dilewati oleh kita bangsa Indonesia begitu ya. Baik teman-teman, nah oleh karena itu kali ini kita masuk pada era reformasi. Reformasi itu kan mereform ulang atau merekonstruksi ulang kehidupan berbangsa dan bernegaranya gitu ya. Ada kemudian ide untuk memperbaiki, menyempurnakan Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu ada perubahan-perubahan di situ. Kita lihat nanti sejak tahun 99 ya,
setahun setelah Soeharto menyerahkan kekuasaan. 99 itu ada amandemen pertama, 2000 amandemen kedua, 2001 amandemen ketiga, 2002 amandemen keempat. Jadi ada 4 amandemen yang sesungguhnya perubahannya awalnya disepakati tidak merubah yang sangat prinsip, tapi merubah, memperbaiki, menyempurnakan hal-hal yang tidak menjadi dasarnya negara. Tetapi pada pelaksanaannya sampai hari ini kita masih melihat bahwa proses reformasi itu mungkin masih berlangsung ya. Kita masih ingin melihat sebagai warga negara Indonesia sistem demokrasi, kehidupan berbangsa dan bernegara itu bisa berjalan sinergi antara rakyat yang memiliki kekuatan partisipatoris dengan pemerintah yang apakah itu yang di legislatif, eksekutif, yudikatif itu tentu sinergi dalam perspektif demokratis itu kita masih akan terus berjuang ya. Saya, Anda, dan semua rakyat Indonesia tidak boleh berhenti untuk memperjuangkan kebaikan. Sesuai hadis Nabi, barang siapa hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia beruntung. Barang siapa hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia merugi. Dan barang siapa hari ini lebih buruk dari hari kemarin, misalnya lebih apatis, tidak mikir, cuek aja, tidak partisipatif, itu berarti dia tercela ya. Oke, itu pengantar saya ya. Ini pengantar di rumah saya pukul 12:13 ya. Senang sekali Anda untuk saya catat gagasannya, saya catat pandangannya, saya catat bacaannya gitu ya. Saya catat juga cara Anda mengamati konteks gitu ya, kontekstualnya. Bahkan kalau perlu pertanyaan. Jadi niati hari ini adalah kita sedang ada dalam satu mimbar yang kita kenal dengan mimbar akademik ya. Di ruang kelas itu ada mimbar di mana semua gagasan boleh dicurahkan ya. Sebatas itu di ruang-ruang akademik, bukan di ruang publik dalam arti liar ya. Tetapi yang gagasan yang kita sampaikan itu tentu argumentatif gitu ya. Oleh karena itu di sini letaknya mahalnya perguruan tinggi sebagai salah satu pilar dari masyarakat madani, di mana disinilah setiap insan akademik, setiap sivitas akademik memiliki kebebasan untuk mengembangkan dirinya, mengembangkan gagasannya yang terbaik, lalu di-share bersama dengan prinsip terbuka, akomodatif, kemudian skeptis, kemudian objektif dan seterusnya ya. Jadi kita insya Allah ada di dalam atmosfer yang kita kenal sebagai kultur akademik atau budaya akademik. Oleh karena itu jangan khawatir Anda menyampaikan pandangan yang kontras dengan Pak Arief, itu malah menyenangkan gitu ya. Jangan risau juga, kok saya nggak sama dengan Pak Arief. Nggak masalah, itu baik-baik saja gitu ya. Baik, silahkan kelas 1B kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu.